anak-anak, sampai berjumpa di acara Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran tentang berbagai pekerjaan kelas 4 tema 4, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pernahkah kalian melihat macam-macam pekerjaan? Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, ataupun wilayah pantai? Nah, di sana ada berbagai macam jenis pekerjaan, ada berbagai macam jenis tumbuhan. Di sana kita akan melihat macam-macam pekerjaan di dataran rendah, dataran tinggi, atau wilayah pantai. Untuk memahaminya, marilah kita mulai pelajaran tentang berbagai pekerjaan. Nah, ini kita belajar tentang tema 4, subtema 4. Pembelajaran pertama yaitu jenis-jenis pekerjaan. Ayo kita pahami, kita lihat gambar jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Contohnya di pegunungan, ada yang bekerja sebagai petani sayur, peternakan, perkebunan teh. Kalau kita melihat di sana di gunung-gunung ada tanaman teh. Ada juga orang berwisata di daerah pegunungan. Itu contoh dari pekerjaan yang ada di pegunungan. Kemudian kita bisa melihat, kita biasanya tinggal di dataran rendah. Ada berbagai macam pekerjaan yang ada di dataran rendah. Contohnya yaitu pekerja pabrik, petani, tukang becak, resepsionis, ada juga guru, TNI, polisi, macam-macam. Itu contoh dari pekerjaan yang ada, yang biasanya ada di dataran rendah. Kemudian kita kalau jalan-jalan ke pantai, kita bisa melihat, oh pekerjaannya apa saja di daerah pantai. Mari kita lihat. Ada gambar nelayan, ada pekerjaan sebagai nelayan. Terus kita biasanya berwisata di pantai. Nah, itu pariwisata. Ketika kita berwisata pasti ada hotel-hotel di daerah dekat pantai. Itu ada hotel, restoran. Terus ada juga yang biasanya kita makan, yaitu kalau kita masak itu pasti ada garam. Nah, garam itu dibuat dari air laut. Nah, itu petani garam biasanya ada di daerah pantai. Nah, sekarang kita akan melihat yang ada di daerah pegunungan, yaitu tempat hidup tanaman teh. Kita bisa melihat teh banyak sekali di daerah pegunungan. Di sana teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudaranya sejuk. Nah, makanya tanaman teh itu tumbuh di pegunungan. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh tak dapat tumbuh subur dengan baik di daerah dengan suhu 14 derajat sampai 25 derajat yang cukup mendapat curah hujan, karena jenis tanaman ini harus ada curah hujan yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Itu di Indonesia. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanaman teh sangat subur.
Nah, beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor. Itu ada di Jawa Barat. Kemudian Brebes dan Wonosobo itu ada di Jawa Tengah. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun yaitu Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Kenapa? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman teh, juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, di mana tanaman teh tadi hidup? Ayah Nana di mana? Nah, tanaman teh merupakan salah satu tanaman tropik yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, bagaimana cara tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yaitu tadi dibuat terasering atau dibuat berjajar. Nah, berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Ya, kenapa? Akan terganggu kelestariannya jika digunakan secara besar-besaran. Nah, apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman teh tidak dapat cepat habis dan tanah yang digunakan untuk menahan tetap subur? Yaitu setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman secara teratur. Nah, itu beberapa tadi kita yang sering mengkonsumsi teh itu ada cara mengolahnya, ada cara menjaga kelestariannya. Ya, perhatikan bagaimana menjaga kelestarian dan sumber daya alam itu penting bagaimana, yaitu tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, penghijauan daerah aliran sungai, penggunaan BBM yang bijak, mendaur ulang sampah organik dan organik, menghindari teknik ladang berpindah, mencegah terjadinya pencemaran air, menanam pohon sebanyak-banyaknya, dan melakukan reboisasi ataupun penghijauan. Itu cara untuk menjaga kelestarian. Nah, tadi kita kan mengkonsumsi teh. Bagaimana cara proses pembuatan teh? Yaitu biasanya kita dari perkebunan teh, kita memetik daun teh. Ketika sudah dipetik, kemudian teh itu kita layukan. Setelah dilayukan, kita kemas dan kita siap untuk jual. Seperti itu. Nah, itu beberapa tadi untuk menjaga kelestarian tanaman teh. Nah, penanaman teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun. Pengolahan teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Pengemasan teh bertugas mengemas teh ke dalam kemasan yang siap dijual. Nah, itu kita tadi sudah melihat berbagai macam pekerjaan yang ada. Nah, kita belajar lagi. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Siboim, siaran belajar online interaktif menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.